Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Maharani, NPM 21229092, akan mempresentasikan tentang teori Henderson. Teori Henderson, sektio Caesar, yaitu tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan melalui insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengaplikasian teori Virginia Henderson dalam asuhan keperawatan pada nyonya K dengan post-sektio Caesar di ruangan kemuning RSUD Argamakmur tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori Virginia Henderson dapat mengembalikan kemandirian klien berdasarkan 14 kebutuhan dasar klien, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi teori Virginia Henderson efektif untuk mengatasi masalah pada klien dengan post-sektio Caesar. Dilihat dari pengaplikasian teori keperawatan Virginia Henderson berdasarkan 14 kebutuhan dasar manusia dalam pengembalikan kemandirian klien. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan studi khusus case study. Metode sampling digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang diambil sebanyak satu orang responden, yaitu klien dengan post-sektio Caesar yang ada di ruangan kemuning RSUD Argamakmur. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan wawancara observasi dan pemeriksaan fisik secara langsung pada pasien dan dokumentasi dari satu orang pasien yang dirawat rumah sakit. Tahap pengkajian. Pengkajian pada Nyonya K berusia 42 tahun. Pada saat wawancara klien mengatakan luka bekas operasinya terasa nyeri. Nyeri terasa terus-menerus terutama saat bergerak, nyeri di sekitar luka bekas operasi di perut klien. Nyeri dengan skala 4 dari 1 sampai 10 seperti tertusuk-tusuk sehingga untuk saat ini tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena badan juga masih terasa lemas dan tidak mau bergerak karena luka bekas operasi akan semakin menjadi sakit. Pada dilakukan observasi, klien tampak meringis ketika mencoba bergerak sebelum mampu untuk memiring kiri dan miring kanan. Sebelum mampu untuk duduk, berdiri, dan berjalan. Berdeset total, fisik tampak lemah, visual analog sel prokes privet atau penyebab. Nyeri karena adanya luka bekas sektio Caesar, quality atau kualitas seperti tertusuk-tusuk, radiatas di perut sekitar luka bekas sektio Caesar, severity atau keparahan skala 1 sampai 10, time terus menerus terutama saat bergerak, serta saat diwawancara tentang kebersihan, klien mengatakan kalau membersihkan badannya, terutama bagian yang sulit dijangkau, tangan klien dibantu oleh keluarga dengan cara dilap menggunakan handuk kecil dan air hangat. Karena klien belum mampu bergerak secara bebas karena nyeri di bagian luka post-sektio Caesar. Dari hasil observasi terdapat darah sekitar perineum klien yang keluar dari vagina. Klien tampak dibantu keluarga ketika mengganti pakaian. Keluarga tampak membantu klien membersihkan badannya. Keluarga tampak membersihkan klien menggunakan air hangat dan handuk kecil saja. Diagnosis keperawatan. Berdasarkan data tersebut, pasien Nyonya K mengalami masalah keperawatan, yaitu ketidakmampuan bergerak dan mempertahankan postur tubuh serta ketidakmampuan menjaga kebersihan diri dan penampilan. Implementasi. Pada kasus ini, pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien dilaksanakan selama 2 hari. Seluruh rencana tindakan keperawatan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak ada masalah yang berarti.
Banyak hal yang mendukung dalam pelaksanaan asuhan keperawatan ini. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan implementasi tersebut mulai dari adanya keinginan klien untuk sembuh sehingga pasien menerima saran dan anjuran perawat, pada adanya keinginan klien untuk mengetahui tentang kondisi dan penanganannya, adanya keinginan klien untuk berkolaborasi dengan penulis dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien, terkhususnya pemenuhan kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, serta pemenuhan kebutuhan menjaga kebersihan diri dan penampilan. Evaluasinya, pada masalah ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan menjaga kebersihan diri dan penampilan, dari hasil evaluasi dari terakhir, klien sudah mampu membersihkan diri secara mandiri dan sudah membuka dan mengenakan pakaian secara mandiri, dan klien konsisten dalam menjaga kebersihan terutama pada bagian perineumnya dengan rutin mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Yang pembahasannya adalah, pada kasus ini diagnosa keperawatan yang diangkat berdasarkan hasil pengkajian dari aplikasi teori model Virginia Henderson, yang mana masalah yang muncul ada pada klien, yaitu ketidakmampuan bergerak dan mempertahankan postur tubuh, serta tidak mampu menjaga kebersihan diri dan penampilan. Diagnosa keperawatan tersebut didapat berdasarkan pada analis dari kesimpulan yang diperoleh dari pengkajian. Bergerak dan mempertahankan postur tubuh serta menjaga kebersihan diri dan penampilan merupakan bagian dari 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang termasuk di dalam teori model Virginia Henderson. Pada 2 komponen kebutuhan dasar tersebut, dari hasil pengkajian mengalami gangguan pada klien Nyonya K dengan post-sektio sesar untuk mengembalikan kemandirian klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Penulis menyusun perencanaan keperawatan sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah diangkat, yaitu ketidakmampuan bergerak dan mempertahankan postur tubuh serta ketidakmampuan menjaga kebersihan diri dari penampilan. Kelebihan dari teori Henderson, kelebihan dan kelemahan teori Virginia Henderson. Yang pertama yaitu cara pengkajian dengan melakukan pendekatan dengan teori 14 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi secara holistik kebutuhan dan respon yang ditimbulkan oleh klien. Yang ketiga, sebagai ahli teori keperawatan, Henderson telah memberi dampak yang begitu besar dalam mempengaruhi citra keperawatan. Yang keempat, teori yang telah ditemukan oleh Henderson bukanlah teori atau model abstrak semata saja, melainkan teori ini yang dibuat berdasarkan keanekaragaman pengalaman yang ia miliki. Yang kelima, Henderson mengasumsikan bahwa perawat adalah profesi yang unik dan mandiri karena perawat adalah profesi dapat bekerja sendiri atau mandiri bersama tim kesehatan lainnya. Yang keenam, Henderson mengemukakan model dan teori dasar keperawatan dengan menghubungkannya dengan aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, dalam pemaparan model dan teori dasar keperawatannya. Yang kedelapan, teori Henderson berpendapat bahwa melakukan pendekatan terhadap pasien dengan tahap-tahap seperti mengkaji dan melakukan berbagai usaha pendekatan. Yang kesembilan, model dan teori kebutuhan dasar yang diungkapkan Henderson bekerja secara berkesinambungan untuk mendapatkan kemandirian yang menjadi tujuan utama. Yang ke-10, Henderson mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang dalam perkembangan sehat, sakit hingga mati membutuhkan orang lain. Yang ke-11, teori Henderson menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak bisa dipisahkan, karena itulah ia memuat kebutuhan psikologis dan spiritual dalam 14 komponen. Yang ke-12, berbagai asumsi, model, dan teori keperawatan Henderson memiliki kesesuaian dengan riset ilmuwan Maslow. Yang selanjutnya, dalam model dan teori
dasar keperawatan Henderson, ia mengatakan bahwa keperawatan adalah kepedulian pada orang lain. Kelemahannya yaitu yang pertama, model dan teori hanya mendasarkan segala tugas perawat hanya pada fokus akan salah satu pihak, yaitu pada penyembuhan atau pemulihan secara fisik saja. Yaitu ada teori Henderson mengungkapkan segala komponen dasar manusia. Yang selanjutnya, model dan teori dasar keperawatan dalam teori Virginia Henderson yang hanya berfokus kepada 14 komponen kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, pada teori Virginia Henderson tidak memuat tentang adanya riwayat kesehatan seperti riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, atau keluhan pasien. Terus ketidaksesuaian pada butir sebelumnya menyebabkan ketidaksesuaian pencantuman riwayat kesehatan keluarga dalam kemampuan menghindari bahaya dan trauma pada lingkungan dalam pengkajian pendekatan teori Virginia Henderson. Kesimpulannya yaitu intervensi dan implementasi yang ditegakkan oleh penulis sudah sesuai dengan teori Virginia Henderson sesuai diagnosa yang ditegakkan. Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yang disusun, disertai respon hasil dari pasien. Tahap evaluasi dari diagnosa keperawatan yang penulis mengimplementasikan selama 2 hari berhasil dilakukan. Teori model Virginia Henderson efektif diaplikasikan pada pasien dengan kasus post-sektio sesar. Sarannya diharapkan dapat melakukan asuhan keperawatan pada ibu dengan kasus post SC dengan konsep 14 kebutuhan dasar untuk mengembalikan kemandirian ibu postpartum. Diharapkan kepada ibu untuk aktif dalam mengingatkan status kemandirian sehingga dapat mempercepat proses pemilihan pasca operasi. Kondisi ibu yang prima tentunya akan berpengaruh positif pula pada kesehatan bayi. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.